semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka meraih cita-citanya dengan cita-cita yang Allah ridhai. Dan ketika kita semua dipanggil oleh Allah, semoga dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, berkah daripada kajian tadabbur Al-Quran, berkah dari majlis ta'lim, majlis ilmu dan zikir, dan semuanya ketika kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Ijazana Allah jalan radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatallahumul ardul ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa qadada basra'in bikum fil-daran amin. Sebelum kita mulai kajian, kita kirimkan fadhil kepada mu'alif dulu. Sekarang kita punya fadhil ila ma'rifatil kitab. Wal-jami' bisyaratin sebagai kata Allah Ta'ala yahmina bihmiyatihim yubiduna ibadatihim wa yanfa'na bibadatihim wa anwari usrarihim wa ulufidina dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berawal dari kisah dulu itu wadrib lahum masalan ashabal qaryah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW buat perumpamaan kepada kaum Mekah pada saat itu yang tidak beriman kepada Allah. Disuruh ceritalah sebuah kisah Ashabul Qaryah namanya. Tepatnya di dalam tafsir itu adalah orang-orang Intomiyah. Di situ di dalam ceritanya Nabi Isa alaihissalam mengutus dua utusan. Idza arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma. Jadi ketika dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Isa dua utusan, orang-orang yang Tokiyah mendustakan mereka. Karena mendustakan dalam cerita kan sampai dia masuk penjara. Setelah itu kemudian fa'azzazna bisalisin, dikuatkan oleh Allah, dikirimlah Sam'un yang ketiga. Karena menurut cerita diantaranya ada yang namanya Yuhana, dua orang itu. Yang nomor tiga adalah namanya Samson. Ketika mereka dikirim, mereka mengaku faqalu, mereka bertiga mengatakan inna ilaikum mursalun, kami ini utusan bagi kalian. Tapi apa? Qalu ma antum illa basyarun misluna. Oh, ogah, kamu itu bodoh mbek kula
tanggulo. Jenengan itu sama dengan saya. Bodoh-bodoh manusia. Saya nggak tahu bahasa Jawa, pura-pura saja. Merusak tatanan bahasa. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa taktibun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada sesuatu kecuali kalian itu termasuk orang-orang yang berbohong, dusta. Kata penduduk Intokiyah. Apa kata mereka? Mereka berkata, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Allah itu, Tuhan kami mengetahui sungguhnya kami itu kepada kalian benar-benar utusan. Wa ma'alaina illal balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban di dalam kami ini kecuali menyampaikan sesuatu yang jelas, yang nyata kepada kalian. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahuna narjuman nakum wa la yamassannakum minna adzabun. Mereka menjawab, sungguh kami bernasib malang karena kamu. Gara-gara kamu ini, saya ini dilanda musibah, hujan nggak datang, penyakit banyak, itu gara-gara kalian. Bawa sial kalian datang ke sini. Bukan sadar ketika dikirim ustadz ke mana gitu, bukan ke sini, kemana, bukan ikut ngaji, tapi malah kabur, malah wa ma anzalna, malah menyatakan kalau kaburnya karena sibuk nggak masalah, Pak. Malah menjawab wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in antum illa. Itu dusta ustaznya itu. Ustaznya bilang Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Saya hanya menyampaikan, bacakan Al-Qur'an kepada panjenengan. Saya tidak berhak menasihati, yang menasihati langsung Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bawa sial saja Ustaz ke sini itu. Bawa sial aja utusan-utusan itu. Yang Ustaz bisa itu kan utusan penerus para nabi siapa, Pak? Sahabat. Setelah sahabat para tabi'in, setelah tabi'in para ulama. Iya, saya ini ulama yang tidak begitu lama, Pak. Cuma minimal sekarang baca kitab. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun 'alim. Kalau kamu nggak berhenti ngajak-ngajak kebaikan begini, tahu rasa nanti dah. Saya lempar engkau dengan batu, percaya aku rajam kamu. Nah, itu yang diatakan Intokiyah kepada 3 utusan itu. Wa la yamassannakum minna adzabun 'alim, dan kamu pasti akan merasakan dari kami, kata mereka, siksaan yang pedih. Stop, Ustaz, jangan ceramah di sini, ceramah ke sana. Nah, itu. Ini yang kemudian penduduk Mekah karena menghalau perjuangan Rasulullah disuruh ceritakan ceritanya Intokiyah. Kemudian apa? Qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Utusan itu berkata, ta'irukum, kemalangan kamu itu, ma'akum, yang bersertai kamu itu. In dzukirtum, apakah kamu tidak apakah karena kamu diberi pengetahuan, bal antum qaumun musrifun, kamu itu sudah diberikan peringatan kok, kamu itu semakin melampaui batas. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ternyata ada sosok yang datang, ini yang disebut dengan Habibun Najjar, tokoh utama di surah ya. Yang pertama kali ketemu dengan 2 utusan itu, lagi mengembala kambing, baru datang ketemu dengan yang Habibun Najjar, nanya, engkau siapa wahai 2? Saya utusan Allah. Apa yang kau bawa ke sini? Saya bawa mukjizat berupa bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang yang kena apa namanya itu, penyakit apa? Kusta. Terus penyakit orang mati bisa dihidupkan kembali, dan kebetulan anaknya dia sedang sakit, Allah berikan kesembuhan.
Nah, mendengar itu bahwa mereka akan dirajam, mereka akan diusir oleh kelompok Intokiyah, raja-raja yang zalim, Habib Najjar ini datang. Setelah datang apa yang dikatakan? Ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikut itu utusan-utusan itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, ikutilah mereka, ikutilah dia yang mana tidak mintamu imbalan, yang mana dia orang-orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi, dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah fatarani yang telah menciptakanku wa ilaihi tur. Jangan ketika ditanya Habib Jabbar anak Habibun Najjar ini, kamu ini ngikutin dia ya? Kenapa kamu enggak ngikutin Tuhan yang telah kita sembah bertahun-tahun nenek moyang kita? Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi. Tuhan kita itu yang selalu kita sembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Dia kita akan dikembalikan. Ataitu min dunihi alihah, mengapa engkau akan menjadikan selain Tuhan-Tuhan? Yunir rahmanu biduril la tuhni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Mengapa aku akan menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala Tuhan-Tuhan? Ngapain saya ngikutin Tuhan selain Allah? Kalau Allah sudah menghendak kepadaku suatu bencana, maka aku tidak bisa ada yang menolong. Iyuridir rahmanu bidurrin, kalau Allah Ar-Rahman itu ingin membuat bencana kepadaku, la tughni anni, tidak akan berguna bagi diriku syafa'atuhum, pertolongan orang-orang yang mengaku Tuhan, pertolongan orang-orang yang kaya yang mengaku dia telah menyelamatkan orang-orang sini. Makanya ada orang yang ngasih, kemudian setelah dia ngasih, kita kan orang-orang muslim ini biasanya ada seperti hutang budi, Pak. Orang manusia itu biasanya paling senang nafsu itu ketika diperbuat baik sama orang. Dia akan merasa cenderung akan ingin memberikan balasan kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepadanya. Ketika dia sudah diberikan kebaikan, kemudian orang yang berikan kebaikan itu mengajak, ayo kita masuk non muslim, ayo ikut saya, kamu sudah saya, ternyata kan di dunia lebih enak saya ketimbang kamu. Ternyata ini adalah kasih sayang Tuhan yang telah diberikan kepada saya. Sedangkan kamu sudah nyembah sholat 5 kali sehari semalam, belum tahajud duhanya, kamu nggak dapat apa-apa. Apa yang terjadi? Kata Allah, kata Najjar ibnu Habib Najjar, yurinir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum. Kalau Allah ingin memberikan bencana kepada saya, mereka itu tidak akan bisa menolong saya. Itu yang nolong saya kemarin-kemarin itu karena izin Allah, la yunqidun, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Kemudian disalib kan, disiksa kan sampai mati, dan kemudian ditampakkan surga di hadapannya Habibun Najjar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dibalas mereka, in kanat illa sayhatan wa idza tafaidahum khamidun. Jadi mereka itu disiksa hanya ada satu suara saja, hanya teriakannya saja, teriakan, tahu-tahu mereka semua mati. Ya hasratan 'alal ibad, alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastasiun. Sudah datang rasul kepada mereka tapi mereka hanya mengolok-olok. Sudah datang kepada ustaz, ngapain ngaji begituan? Lebih baik di rumah nonton YouTube. YouTube banyak ustaz. Nah, nggak apa-apa lah gitu. Cuma ya itu, yang penting YouTube-nya YouTube saya yang ditonton. Allahumma shalli ala Muhammad. Memang amalan itu Pak
Jangan sampai asal-asalan ngambil amalan. Saya semalam itu ngajar tafsir Sawi, hasiah daripada tafsir Jalalain. Nabiullah Adam itu diberi, setelah diusir dari surga, ada kalimat-kalimat yang diilhamkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fa'atamma Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin. Jadi Nabi Adam alaihissalam ini menerima kalimat-kalimat setelah dikeluarkan dari surga. Kalimat yang diterima apa? Kalimat yang diterima adalah Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ini adalah doa. Iblis tidak dikasih itu oleh Allah. Hanya Adam yang dikasih oleh Allah. Di dalam keterangan komentar di tafsir Sawi itu mengatakan Nabi Adam itu bisa cepat diampuni oleh Allah. Pertama karena dia suka membaca itu, suka, senang sekali sama baca itu. Yang kedua karena ridhonya yang ngasih. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu. Kemudian di dalam keterangannya, orang yang sering berzikir tidak akan bermanfaat zikirnya apabila tidak datang zikir itu dari seorang guru yang memang dekat dengan Allah. Kemudian zikir itu kemudian diamalkan, tidak akan manfaat kecuali yang memberikannya itu ridho, yang memberikannya itu rela mengizinkan untuk itu dizikirkan. Jenengan punya zikir seumpamanya, ngambil dari YouTube. Jenengan kan tidak tahu asal usul itu siapa. Kalau di dalam tafsir Sawi, jenengan kalau mau zikir, jenengan pamit dulu, saya mau zikir. Makanya dalam pesantren itu ada namanya ijazah. Saya ijazahkan bacaan ini ya. Oh ya, saya terima qabil tuh. Biasanya di dalam pesantren seperti itu. Jadi guru ketika ngasih, saya terima qabil tuh. Qabil tuh. Makanya jenengan kalau ada YouTube biasanya ada bahasa qabil tuh karena biar bermanfaat. Karena kata tafsir Sawi tidak akan manfaat itu. Kalau hanya ngambil nyolongan, apalagi bacaan-bacaan tinggal di buku, oh diamalkan. Itu memang ada di dalam keagamaan, di dalam Islam itu. Ketika bacaan memang, makanya di dalam pesantren itu ada sanad-sanad bacaan pagi siang sore. Lah yang bagus kita baca itu memang riwayat itu menyambung, Pak. Bacaan ini datang dari gurunya datang dari gurunya terus nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagus itu bacaan-bacaan yang seperti itu. Kalau tidak ada yang seperti itu, yang ditakutkan adalah menyimpang bacaan-bacaan itu. Niatnya baik tapi tidak, di antara menyimpangnya adalah mungkin dari niat-niat yang kurang bagus, yang kemudian bukan lagi Allah tempat dia memohon, tapi dia hanya meyakini kepada bacaan-bacaan itu. Kemudian ketika 3 utusan itu datang kepada mereka, mereka hanya mengolok-olok. Setelah mengolok-olok mereka, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihi. Apakah mereka tidak ngerasa ya bahwasanya dulu itu orang yang mengolok-olok sudah saya binasakan. Umat-umat yang tidak suka sama ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran agama yang saya utus Rasulnya itu, mereka tidak terima, mereka olok-olok, semua dihabiskan. Kaum Lut dihabiskan semua, Fir'aun dihabiskan semua. Dan bukan hanya dihabiskan, la yarji'un, mereka tidak kembali lagi. Setelah dihabiskan tidak muncul lah. Wa in kullun alam yarau kama halakna qablahu wa in kullun lama jami'un ladaina. Setiap umat itu semuanya akan dihadapkan kepada kami, akan dimintai pertanggungjawabnya. Kalau baik saya akan balas baik, kalau buruk saya akan balas. Saya yakin, Pak, datang ke panjenengan ke sini ini nggak ada niat lain selain ngaji, Pak. Mau minta pujian-pujian apa? Ngaji beginian, Pak. Mau dipuji apanya kalian? Kecuali saya mungkin baca kitabnya, ustaznya baca kitab. Jenengan baca MC saja kadang salah. Ya, hanya bercanda. Ntar minggu depan nggak ngaji. Enggak, maksud saya, kalian datang ke sini, saya insya Allah kalian itu murni nih ya, karena ingin tadabbur Al-Qur'an.
Nggak ada nih lain di sini, nggak ada lotrenya kok. Nggak ada imbal-imbal ketika bulan kecuali ustadznya mungkin ada amplopnya mungkin. Kalau ini kan nggak ada, malah jenengan hilang Pak. Artinya yang seperti ini ikhlas panjenengan ke sini itu Pak. Murni saya yakin murni karena Allah. Dan duduknya di majelis ini insya Allah Allah catat kebaikannya, Allah catat keburukannya insya Allah tidak ada. Makanya kan kebaikan-kebaikan nanti akan menutupi kepada keburukan-keburukan yang mungkin tidak sadar kita lakukan. Wa ayatul lahum. Sekarang ini ya. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Artinya suatu tanda kekuasaannya bagi mereka adalah bumi yang mati habis. Kami menghidupkannya dan mengeluarkannya dari biji-bijian. Kemudian dari biji-bijian itu mereka makan. Nah, ternyata ayat ini Pak, ketika Rasul datang kepada mereka dibinasakan, diberikan contoh-contoh seperti itu, ternyata orang-orang non-muslim itu tidak lagi tetap berada dalam pemahamannya, tidak pernah mengesahkan Allah Subhanahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayatul lahumul ardu. Adapun tanda-tanda bagi mereka adalah bumi. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar ini adalah adanya bumi yang seperti apa? Al-maitatu. Waktu itu mati, gersang, nggak ada apa-apa. Ahyaina, kemudian saya hidupkan itu. Wa akhrajna min habban, kemudian saya tumbuhkan biji-bijian. Faminhu yakulun, dari biji-bijian, dari apa yang saya tumbuhkan itu kemudian mereka Emang kalian nggak mikir apa makan dari mana? Minum dari mana? Dulu itu nggak ada apa-apanya, gersang. Di dalam tafsirnya ahyina bil matar, kami hidupkan, saya hidupkan bumi itu dengan cara menurunkan air hujan. Nggak ada air hujan Pak, sedih Pak. Tapi air hujan juga jenengan juga sedih. Ya, RT 12 sedih. Aduh, ya Allah. Kiriman dari atas sebelah. Oh, kayaknya RT 11 kesan. Kemudian fakharaja minhal hintat wasya'ir wa sa'irul khubub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan gandum, syair, terus biji-bijian. Kemudian famin ba'dil khubub, di antara biji-bijian itu yakuluna, mereka makan. Wa hadhil ayatu dalilun lil ibadi. Dan ini seharusnya menjadi tanda, menjadi ayat, menjadikan dalil bagi hamba bi anna Allah taala yuhyil ardhal maitata bi kharajil khububat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati, kemudian Allah tumbuhkan biji-bijian, fa huwa qadirun ala ikhrajil mauta. Allah Subhanahu wa taala adalah dan yang sangat berkuasa menghidupkan sesuatu yang mati minal kuburi, dari kuburan, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Yang gersang saja Allah itu mampu untuk menghidupkan, menumbuhkan. Begitu juga Allah akan mampu menghidupkan nanti yang telah kita pernah ada. Sekarang ini kan ada Pak. Kemudian nanti kita kan masuk ke dalam maka Allah itu akan mampu pula menghidupkan kita nanti yaumal qiyamah. Di mana yaumal qiyamah nanti itu Pak? Satu, pindah ke yang lain, dari padang mahsyar pindah ke yang lain, ke mizan. Dari mizan di timbangan, dipindah lagi ke tempat-tempat, ke Shiratal Mustaqim dan lainnya. Itu dia, itu pindah-pindahnya kalau dalam kitab tasawuf itu 50.000 tahun. Nah, jenengan hidupnya saja antara 65 sampai 100 Pak. Ada yang lebih 100, ada Ustaz. Ya 120. Ada yang lebih 200. Pikun Pak. Artinya kita itu hidupnya hanya sekitar itulah.
Tapi nanti panjenengan betapa sedihnya ketika amal-amal kita tidak bisa menyelamatkan karena tidak ada amal kebaikan sama sekali. 50.000 tahun di dalam kubur saja, Pak. Orang-orang yang di dalam kubur itu dalam keterangannya mereka meminta kepada Allah, cepat-cepat kiamat ya Allah, udah gak kuat dengan siksa kubur ini ya Allah. Mereka menyangka siksa kubur itu adalah akhir daripada siksa mereka. Padahal itu hanya pembuka, Pak. Hanya pengenalan saja di siksa pertama. Nanti siksa yang abadi adalah ketika kita berada di akhirat. Wah, alhamdulillah. Orang yang sudah beriman saja mereka banyak yang minta kembali ke dunia untuk berjihad. Saya baca di dalam kitab Mawqudul Jin itu, Pak. Kan ada perempuan itu minta kepada Rasulullah, Rasulullah, saya ini utusan perempuan ingin berjihad, sama-sama berjihad seperti laki-laki. Karena laki-laki itu kalau luka-luka Allah berikan pahala, kalau wafat dia hidup berdampingan dengan Allah. Kami juga kan pengen ya Rasulullah, kami pengen seperti laki-laki pahalanya seperti itu. Terus apa yang saya dapatkan? Nah, kemudian yang didapatkan adalah dengan taat kepada Allah dan taat kepada suami. Tapi di dalam ceritanya jihad itu, Pak, laki-laki yang telah masuk bersama Allah itu disuruh makan apa saja oleh Allah. Silakan kamu minta apa saja oleh Allah di dalam surga itu. Apa yang disampaikan mereka? Ya Allah, kami mau minta apa? Ya Allah, kami itu sudah boleh kemana-mana, boleh makan apa saja. Nikmatnya itu masih sudah sangat luar biasa bagi kami. Cuma ya Allah, karena ketika mereka berpikir tidak ingin membiarkan kesempatan itu, mereka meminta kepada Allah, kembalikan kami ke dunia dan agar kami bisa berjihad di jalan Allah. Karena kami lihat nikmat-nikmat yang berjihad di jalan Allah itu nikmatnya luar biasa melebihi ini. Artinya mereka yang sudah ada di surga saja minta dikembalikan untuk lagi berjihad di jalan Allah. Seperti panjenengan ini, Pak, berjihad di jalan apa, Pak? Walaupun tidak luka-luka. Sejatinya kadang luka-luka, Pak. Diomongin sama orang, lah ngapain ngaji? Ngajinya itu saja, yang datang itu saja, nggak ada perkembangan. Secara dohir nggak luka-luka, tapi hati nusuk, Pak. Dan ini adalah perjalanan panjenengan dan kita semua di jalan fisabilillah. Semoga ditawarin nanti oleh Allah. Kamu minta apa? Nah, kemudian wa wahidun la syarika lahu fi mulkihi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa, tidak ada yang menyekutukannya di dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan di bumi itu kebun-kebun min nakhilin dari kurma, wa nabin dan anggur, wa fajjarna dan kami pancarkan padanya beberapa minal uyuni dari beberapa air, dikeluarkan airan itu yang ngeluarin, Pak, walaupun pam. Kalau nggak diizinin Allah nggak akan sampai ke sini, Pak. Allah berikan pemahaman kepada orang, oh di Giri Asri itu kasih pam tuh, butuh tuh airnya kuning. Ternyata setelah masuk pam bukan cuma kuning, keruk. Tapi ini kadang-kadang memang, kadang hari Minggu yang sering, bukannya tambah besar. Tapi luar biasa. Kalau kita pikirkan bukan masalah keruhnya, Pak. Air bisa sampai kepada kita. Betapa banyak orang-orang di Afrika itu tidak mendapatkan air, Pak. Tapi kita walaupun keruh masih dapat air. Ya bayar cuma, Pak, 120, 150 tergantung pemakaian. Tapi Allah kalau nggak izinkan jenengan punya uang, Pak, gigit jari, Pak, didatengin terus sama yang namanya yang nyetet itu. Cuma ada Allah Subhanahu wa taala, semoga ada Allah dimudahkan semua. Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan Allah semuanya.
semoga ini semua menjadi perjalanan dalam dakwah kita. Apapun kesulitan-kesulitan Allah berikan jalan. Di antaranya jalan-jalan dakwah kita ini. Itu kita mencurahkan. Walim liyakulu min samarihi. Supaya mereka makan dari apa? Dari buahnya. Ai min samarihi alhasil minal mah. Dari buruhan yang dihasilkan daripada air. Kalau nggak ada tumbuh-tumbuhan ini, kalau nggak ada air, ya cuma kalau Allah berikan rezeki kan sedang-sedang mah. Kalau berlebihan sampai di pojok sana, rumahnya di pojok sana. Jenengan ini yang punya rumah yang di sebelah sana, kebanjir nggak? Enggak. Hah? Depan. Sebelahnya kan. Kalau depannya PRT ya. Jalan. Jadi ya kalau tapi begini Pak, kalau kepada orang mukmin cobaan itu, cobaan apa saja ini diperingat ini. Artinya ketika panjenengan sedang diuji oleh Allah dalam keadaan apapun, bukan itu azab. Karena kita ini suka ngaji. Saya yakin air ini semua ini adalah sedekah, kopi ini ketika oleh Allah berikan cobaan. Artinya kan kita keliling kan, hampir kita setiap minggu keliling. Insya Allah itu di tempat keberkah dalam rumahnya itu. Ketika oleh Allah Subhanahu Wa Taala kirim air banjir di sini, itu sebenarnya adalah ujian bagi kita semua. Kepada panjenengan yang rumahnya tenggelam, bukan saya maksudnya. Bukan jenengan juga enggak tenggelam. Yang di sana maksudnya. Ini adalah ujian. Ujian kesabaran. Itu bukan azab. Artinya azab itu begini, Pak. Kalau azab itu sudah disiksa dan tidak mendapatkan apa-apa di akhir. Tapi jenengan di dunia memang tidak nyaman, Pak. Tapi ada nilai-nilai yang kemudian dosa-dosanya terhapus karena ridhonya panjenengan. Oh, Pak Nusalim di pojok. Enggak usah lihat dari pojok juga. Artinya ini apapun yang terjadi, kesulitan apapun, mungkin Pak Nusalim sulit masuk, sulit beraktivitas. Tapi yakin bahwasanya ini adalah ladang pahala yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak kebanjiran, Pak. Tapi kata manusia lebih baik nggak banjir, Pak. Mau cari ladang pahala yang lain nih. Wa ma amilatu aydihim, dan daripada yang diusahakan oleh tangan mereka. Jadi apapun yang kita usahakan itu akan kembali kepada kita, Pak. Ketika kita usaha tapi tidak mendapatkan usaha kita, jangan pernah putus asa, Pak. Jangan pernah putus. Yakin, Pak, akan indah pada waktunya. Nah, ini kopi datang ini, kalau nggak diizin Allah nggak akan datang. Padahal kopi itu ada di sana dari tadi, Pak. Ini izin Allah. Melalui ternyata saya tidak bicara. Di dekat saya paham. Padahal Pak RT saja nggak paham. Apalagi rohisnya. Tapi kalau daging nggak nyampe ke rumah itu kebangetan juga. Janji sudah 2 tahun. Sudah begitu, yang lain suruh ngingetin lagi. Artinya begini, Pak. Di dunia ini ketika kita beribadah kepada Allah, takwa kepada Allah, yang paling harus kita tanamkan dalam diri kita, bukan berarti akan terlepas dari ujian dari Allah. Ujian itu akan datang berbeda-beda kepada kaumnya. Jenengan satu sama lain akan berbeda. Saya dengan jenengan, kalau tahu ujian saya yang sekarang, Pak, luar biasa, Pak. Nama saya itu mau hancur kalau itu dengan perbuatan orang lain. Cuma yang luar biasanya saya tetap kepada Allah, kita istiqomah buat tebar kebaikan selalu. Artinya apa? Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu. Ini akan menjadi ladang ibadah kita nanti. Makanya
kesulitan apapun itu jadikan ibrah, jadikan itu ladang. Yakinilah semakin kita beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bukan berarti kita tidak akan dicoba. Nabi Ayub, Pak, sabarnya luar biasa, diberikan penyakit luar biasa, punya penyakit, hartanya diambil, umatnya meninggalkan dia, itu sudah biasa. Artinya seorang nabi saja oleh Allah Subhanahu wa taala diuji. Makanya jangan sampai ujian ini kemudian menyebabkan jenengan tidak lagi semangat untuk beribadah kepada Allah. Ujian ini, oh Pak Ustaz, saya ini ngadain kajian sering Pak Ustaz di rumah saya, yang lain gak mau, saya mau, seumpamanya. Tapi kok oleh Allah kok ujiannya datang terus. Ujiannya datang, berarti belum lulus. Apakah ini enggak ibu tajam ini yang baca? Bukan, Mbak. Semakin jenengan ngadain ujian, semakin Allah akan tinggikan derajatnya di sisi Allah. Yang enggak ringan ditinggikan derajatnya, Pak, melalui proses ujian. Dengan taklim begini nih kita bisa belajar. Oh, ini ujian, makanya orang yang ahli fikih, orang yang paham agama, lebih berat bagi setan itu 1000 orang yang ibadah masih takut kepada 1 orang yang paham agama. Karena tahu, oh ini ujian, oh ini datang dari setan. Kuatkan mental kita, siapkan mental kita bahwa semakin dekat dengan Allah bukan berarti tidak akan diuji Allah. Pasti diuji, cuma nanti, Pak. Kalau nggak sekarang diberikan jalan keluar, mungkin minggu depan, mungkin sampai kita wafat, kalau memang belum diberikan kemudahan oleh Allah, surga akan menanti kita. Amin, Allahumma amin. Qara'atil ayat al-Kisai. Kemudian yang membaca ayat ini adalah Imam Kisai, qira'at sab'ah wa qira'ah wa bighairiha. Jadi tanpa hak. Kalau bacaan daripada Kisai tanpa hak. Wal akharuna amilathu, yang lain menggunakan hak. Jadi ada yang membaca wa ma amilat aydihim. Jadi kalau nanti tadarusan ada yang baca wa ma amilat aydihim. Ada yang baca wa ma amilathu aydihim. Ju'ila ma bima'na alladhi ayyakuluna minal ladina amilat wa aydihim minaz zar'i. Maknanya adalah mereka yang memakan dari apa yang telah Allah berikan kepadanya melalui tangan, melalui usaha dia, minazar'i wal gharsi, baik dari tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan ataupun dari apa yang mereka tanam, gawairihima, atau yang lain keduanya, kan nabidhi wadabsi, seperti membuat minuman, seperti membuat sirup. Itu kan juga menggunakan tangan walaupun tidak tumbuh-tumbuhan. Semua yakinlah itu bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak, Pak Ustaz, usaha saya tidak dari tani, usaha saya dari pabrik umpamanya. Sama aja, Pak. Jadi nggak diterima di pabrik itu dari Allah. Jangan pernah lewatkan proses perjalanan itu, yakin bahwa itu datang dari Allah. Ketika dalam usahanya panjenengan dalam keadaan susah, Pak, yakin Allah mantau, Pak. Allah ngelihat kita. Jadi jangan pernah putus asa. Allah lihat saya. Allah ada di pinggir saya. Zikir, Pak, terus. Ya Allah, saya yakin, ya Allah, mungkin sekarang ini dalam pabrik saya sedang begini. Tapi yakin ini ujian ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Engkau, ya Allah, yang bisa memberikan jalan keluar. Tinggal gelar. Gelar sejadah maksudnya, bukan gelar domino. Bismillah. Nah, ini masalah bacaan. Ada yang membaca wa man qarabi wal dhamir ju'ila bima'na nafi. Ada yang menggunakan wa ma amilathu, ada yang menggunakan wa ma amilat aydihim. Kemudian ini kita lanjut karena kita belajar isi tadabburnya. Qila aradal anhar
dikatakan kila arada al-anhara wal uyuna allati la ta'malha aydin nas mislu dajlata wal farat wan nail wan nahwima. Dikatakan Allah bermaksud sungai, mata air yang tidak dibuatnya oleh tangan manusia. Manusia hanya berusaha, semuanya datang daripada Allah. Kemudian ketika Allah berikan kenikmatan kepada kita, Allah mengatakan begini, afala yashkurun, mengapa mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur ke apa? Nikmatullahi ta'ala, terhadap nikmatnya Allah, terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tadullu ala wahdaniyatillahi ta'ala wa wujudil qiyamah, menunjukkan atas keesaannya Allah. Ini semua fahadihi, maka ayat ini tadullu ala wahdaniyatillahi ta'ala, menunjukkan atas keesaannya Allah. Betapa luar biasanya Allah bisa berkuasa menumbuhkan, mengairkan, membuat jalan, sungai dan sebagainya. Wa wujudul qiyamah, dan juga menunjukkan bahwa nanti itu akan ada yang namanya hari kiamat. Fa'imbatu zar'i, maka menumbuhkan tanaman wal khububati dan biji-bijian minal ardil maitati bil matari fir rabi', dari tanah yang mati dengan air hujan, fir rabi', di musim penghujung, waja'luha yabisatan, dan menjadikan juga tanaman itu menjadi kering, fil khariq, di musim kemarau. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan tanaman, kemudian tanaman itu yang mananya tadinya kering karena musim kemarau, kemudian datanglah musim penghujan ya. Kemudian setelah datang musim penghujan, kemudian datanglah musim kering, musim kemarau. Ini menunjukkan dzalilun. Jadi kalau musim kemarau, daun-daun kan kering. Kalau musim hujan, daun-daun seharusnya ini adalah dalilun ala annahu wahid, bahwasanya menjadi petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah adzat yang satu. La mumani'ah, tidak ada yang dapat menghilangkan, wala mu'aridah, dan tidak ada yang menentang lahu kepada Allah. Yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Allah itu akan melakukan apa saja terhadap apa yang Allah mau, dan juga akan menghukum, menetapkan kepada apa saja yang Allah inginkan. Jenengan mau dimasukkan ke neraka, saya mau dimasukkan ke neraka, kita masuk surga, ataupun itu ketetapan Allah, sendaknya Allah. Maka karena Allah yang memiliki itu semua, kita mau dibahagiakan sekarang, besok enggak, itu semua kehendak Allah. Maka kita hanya ketika kesulitan apapun, Pak, kita kembalikan semua kepada Allah. Setidak kuatnya apapun, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Yakinlah, Pak, bahwa sebenarnya apa yang diujikan kepada kita karena kita dianggap mampu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dianggap sabar. Bukan sekarang yang kita harapkan, tapi ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain kita di dunia, Pak? Ngapain? Maksudnya kita ini kan sebentar di dunia. Yang abadi itu kelak di akhir. Wa huwal wahidul qahhar. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun. Allah Subhanahu wa ta'ala ini, keesaan Allah yang selalu harus kita tekankan itu. Makanya kita sering disuruh baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi di dalam diri kita itu, Pak,
harus kita selalu tanamkan bahwa tidak ada zat Tuhan yang sebanding dengan Allah. Tidak ada penolong selain Allah. Kalau panjenengan bisa makan karena kerja di perusahaan, yakinlah bukan perusahaan yang memberikan makan, tapi karena Allah izinkan panjenengan di perusahaan itu, sehingga perusahaan itu menerima panjenengan dan bisa bekerja di sana. Tidak ada alasan lain jenengan bisa di situ kecuali izin Allah. Kenapa, Pak? Yang ngelamar ke sana kan bukan cuma jenengan, Pak. Banyak. Tapi ternyata jenengan yang diterima. Kadang orang yang pintar itu kadang tidak diterima, kadang, Pak, kalau memang tidak diizinkan oleh Allah. Makanya apa yang ada dalam diri kita, mari kita selalu kembalikan kepada Allah Subhanahu. Nah, ini sudah malam. Kita insya Allah berjumpa lagi di bulan depan. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-geriknya Allah ridhai kita. Jangan sampai di dalam perjalanan kita yang sudah mengaji begini kemudian kita tidak bersyukur lagi kepada Allah, dan juga tidak lagi kita berharap lagi kepada Allah. Ini jangan sampai. Kita jadikan apa ilmu-ilmu yang kita pelajari ini semakin terus taqarrub ila Allah. Semakin semangatnya kita beribadah kepada Allah. Makanya ada hadis, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, bahwa Rabbi, dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu misla amsihi, barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, fa huwa dia merugi. Wa man kana yawmuhu sarran min amsihi, barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada yang kemarin, maka dia termasuk mal'un, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut dengan dilaknat? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang lebih buruk daripada hari ini. Makanya mari kita, kalau memang lebih buruk hari ini, selagi nyawa kita ada di dalam diri kita, maka ada kesempatan terus untuk memperbaiki diri. Masih ada pintu-pintu taubat. Baik. Kemudian wal wahidul qahhar, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Al-Qahhar yang berkuasa, yang bisa menundukkan kepada siapapun, wa fi kulli syai'in, dan pada segala sesuatu, lahu ayatun, itu menjadi tanda. Sampai kita suami istri saja, wa min ayatin, apa, dalam suami istri saja kita ini adalah suatu ayat. Wa min ayati an khalaqa lakum min azwajikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Cukup sekian. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.